Baru 64 teman-teman. Oke, saya lanjutkan tadi. Oke, bentar. Oke ya, sudah terlihat. Ini masih banyak yang masuk harusnya teman-teman. Anda sudah dapat email UAD atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tolong diaktifkan Sudah, dan Pak. ketika teman-teman Google Meet dengan Bapak Ibu dosen, tolong bisa menggunakan email UAD saja. Yang email belakangnya @uad itu loh. Itu @student.uad.ac.id. Kenapa? Karena itu tidak perlu admit, tidak perlu mensetujui. Jadi Anda langsung masuk seperti Zoom itu. Beda kalau misalnya Mbak Siti Fatmawati ini kan dia pakai Gmail biasa, maka saya harus mengadmit. Saya harus mengadmit satu-satu begitu. Jadi terlalu lama. Jadi ini tipsnya saja kalau teman-teman ingin Google Meet dengan Bapak Ibu dosen atau Zoom atau apapun yang hubungannya dengan akademik, usahakan pakai email UAD ya, diaktifkan. Dan email UAD itu manfaatnya banyak teman-teman. Itu Google Drive-nya itu unlimited ya. Google Drive ada mau nyimpen film, mau nyimpen apapun di situ bisa ya. Jadi kalau teman-teman yang suka download film Korea, daripada di-download di hard disk yang membutuhkan banyak space, langsung aja disimpan di Google Drive itu. Google Drive-nya Wadi tidak masalah. Email di Google Drive email. Saya juga kadang-kadang begitu teman-teman. Kalau jenuh iseng-iseng download film Korea, ya saya masukkan ke Google Drive. Jadi nanti kalau mau nonton tinggal streaming via Google Drive, lebih mudah. Baik teman-teman, kita coba ya tadi kelas D dulu. Ini yang mengumpulkan tuh. Kok sedikit ya? Oh, ini kelas D. Ya betul. Kelas D itu anggotanya ada 34. Yang belum submit ada 9. Ada 9 orang yang belum submit teman-teman. Ini masih draft, belum diklik submit. Tolong dicek ulang lagi. Yang sudah mengumpulkan 22. Ya, ada beberapa yang belum. Jumlahnya ada 34. Yang masih draft ini berarti dia belum ngeklik submit. Tolong diklik submit gitu ya, supaya nanti bisa dikumpulkan. Nanti kan ada tulisannya yang perlu dinilai berapa gitu di sini. Terakhir nanti batas pengumpulan sampai dengan jam 11 malam teman-teman, karena masih banyak yang bingung menggunakan ini, jadi sampai pukul 11 malam ya. Oke, kita coba lihat untuk kelas D dulu, mana yang belum. Ini Mbak Salsa ada, Mbak Salsa Bila? Ada, Pak. Ini kelihatannya nggak bisa dibuka di laptop saya. Ini kalau nggak salah lagi .hack ini, saya nggak tahu ini kayak virus ini. Coba ini nggak bisa dilihat ini di tempat saya. Oh iya, Pak, soalnya sedang Gimana, Mbak? saya sedang ngumpul. Gimana? Kayaknya udah ngumpul, Pak. Ya coba diperbaiki, diganti ya filenya ya, yang PDF ya. Ya, Pak, ya, siap. Mbak Hukma Anissa ini juga belum ini. Belum, masih draft, belum dikumpulkan. Jadi klik klik submit ya. Tolong diperbaiki lagi. Sudah, Pak, barusan. Coba saya lihat. Hukma, oh ya sudah. Itu tolong nanti diperbaiki teman-teman. Kalau saya nggak bisa lihat filenya, gimana nanti nilainya? Ini juga belum. Andika, Aisyah ini juga belum. Kemudian Ratna, Damayanti, Nunung ini nggak ngumpulkan. Ada orangnya atau tidak saya juga nggak tahu. Kemudian Reza Maulana. Sudah mengumpulkan, Pak, tadi jam 5. Tapi ini belum ada, Mbak. Tolong diupload ulang ya, Mbak Nunung. Ini belum ada isinya. Mbak Ratna, Pak. Hah? Mbak Ratna. Ini tolong di save, Mbak, di submit ya, di submit atau di save.
gitu. Tunggu. Oh iya ya Pak. Kemudian tolong dicek ulang sekali lagi, nanti saya nggak bisa nilai nanti. Saya nggak bisa nilai. Riza Maulana ini belum. Rahma Hayu juga belum. Nanti kita tunggu sampai pukul 11 malam ya. Kita tunggu sampai pukul 11 malam. Kemudian yang lainnya, tapi banyak yang belum disubmit teman-teman. Jadi kalau submit ke sini itu pastikan sampai submit, jangan hanya upload selesai, tapi upload kemudian klik submit ya, klik submit. Kalau tidak diklik submit nanti dia akan nggak mau dinilai gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kelas E. Kelas E ini berapa sih? Wow, 95 peserta yang masuk ini. Pengumpulan tugas yang ringkasan pakai Word nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa teman-teman ya, pakai Word nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai PDF, kenapa saya menganjurkan pakai PDF? Lebih ringan, ya lebih ringan. Kalau pakai Word itu loadingnya lama kalau saya baca. Boleh nggak apa-apa, tapi besok lagi usahakan pakai PDF saja supaya lebih ringan gitu. Kalau kelas E, so far so good sih. Sejauh ini bagus, kelas E, tidak ada masalah. Mbak Khotma Ida, ada Mbak Khotma Ida, ini belum mengumpulkan Mbak Khotma Ida. Ya, kemudian ini Mbak Amanda Putri, ini juga belum disubmit. Adinda Fati ini belum mengumpulkan. Ya, yang warnanya masih coklat-coklat begini, belum hijau, berarti dia belum submit, hanya upload saja. Tolong disubmit, nanti nggak bisa dinilai nanti. Ini juga Mbak Tasya Nabila. Kemudian Solahuddin ini belum mengumpulkan malahan. Oke, kemudian kelas F. Kelas F banyak yang belum disubmit teman-teman, baru hanya di-upload, tolong diperbaiki. Udah Pak, punya saya. Siapa punyamu itu siapa? Ratna Namamu siapa? Damayanti. Oh, Ratna Ratna tadi kan sudah Damayanti tahu. kelas D. Kelas D. Iya, ini sudah dikumpulkan Pak. Ya, nanti coba saya cek kelas F dulu. Pastikan sudah submit. Sintawati, Pak. Kelas F sebentar toh. Nah, ini Al-Haswardi ini juga belum ya. Ini juga belum. Artinya belum disubmit gitu loh, baru diupload saja. Karena harus disubmit. Kalau nggak disubmit dia nggak bisa dinilai. Hanya bisa dilihat filenya tapi nggak bisa dinilai. Kemudian Alvin ini juga belum, Vin. Alvin ada? Vin? Hadir, Pak. Nah, ini Iya, kamu Pak. belum submit. Hah? Iya, Pak, sebentar. Saya lihat dulu ya, Pak. Ya. Kemudian Nurul Khairia juga belum. Permisi Pak, itu yang Nurul Khairia punya akun punya kakak saya. Gimana? Sebentar. Nurul Khairia ini gimana? Punya kakak saya gimana maksudnya? Nah, kan e-learning saya kan pernah apa namanya? Ada kesalahan Pak, jadi saya pinjam itu apa itu namanya? Email kakak saya, jadi belum dikeluarin, nanti saya keluarin Pak. Oh, Pak. Maksudnya dikeluarin gimana? Saya pernah masuk kelas Bapak pakai email kakak saya. Oh, tapi kamu sudah bisa. Ya. Kalau Sudah, bisa Pak. pakai akun mana sudah? Sudah, Pak. Sudah di sini. Kelas apa? Farha kamu? Kamila Tunuha. Farha Kamila Tunuha. Huh? Siapa? Farha. Mana sih? Oh, ini ya? Iya, Pak. Berarti itu nanti saya keluarkan ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Bingung saja saya. Oke, kemudian selebihnya okelah sudah. Oke, sebentar saya keluarkan dulu. Bahasa Indonesia.
Peserta. Siapa tadi? Nurul siapa Mbak tadi? Nurul Khairia, Pak. Ini ya. Ini ya. Iya, Pak. Saya keluarkan ya. Ya, Pak. Dah. Oke teman-teman, jangan lupa presensi ya. Jangan lupa presensi. Yuk kita mulai presentasinya dari kelas D dulu. Dari kelas D dulu. Oke, saya acak saja. Saya acak. Bapak, Kenapa? yang tugas tadi itu dikirim ulang lewat e-learning apa tidak usah, Pak? Maksudnya dikirim ulang gimana? Diperbaiki gitu maksudnya? Iya, Pak. Dikirim ulang aja. Kalau belum atau salah, itu boleh di-replace atau diganti. Oh ya, Pak. Bisa Makasih, kok. Pak. Oke, kita masuk ke kelas D dulu. Saya mau yang presentasi pertama adalah Nur Ahmad Fauzi. Apakah ada di sini Nur Ahmad Fauzi? Nur Ahmad Fauzi, apakah ada di sini? Nggak ada ya, Nur Ahmad Fauzi? Oke, kalau nggak ada, kita ganti yang lain. Duh, gimana ini? Santi. Halo Mbak Santi, ada? Ini orang Belitung kalau nggak salah ini Mbak Santi ini. Santi sama Nur Ahmad Fauzi komen di grup jaringannya jelek, Pak. Oke, ini Mbak Santi itu dari Belitung ya atau dari Bangka ini? Ya tolong diperbaiki tugasnya ya, di submit. Oke, yang jadi aja Mbak Siti aja, Mbak Siti Nur Rofidah ini. Nah, Mbak Siti Nur Rofidah. Ada? Mbak Siti? Mbak Siti Nur Rofidah. Ada orangnya nggak sih, Mbak Siti? Ini ada 88. Tadi, Pak. Oke. Yang kelas D siapa? Kelas D. Kelas D. Mbak Hukma aja kelas D ya. Aduh. Oke, Mbak Hukma silakan. Tapi saya pakai HP, laptop saya rusak. Aduh, lah terus gimana caranya itu presentasinya? Oke, pakai saya aja yang share screen, enggak apa-apa. Atau Anda ceritakan apa yang Anda tulis ke teman-teman yang lain. Oke, silakan presentasikan. Hah? Aduh. Bentar, Pak. Mbak Hukma. Silakan Mbak Hukma, sampaikan. Salam dulu nggak, Pak? Ya iyalah, ya Allah, Anda mahasiswa masuk tahu-tahu nggak, ya salam tuh kan orang Islam tuh. Silakan caranya presentasi teman-teman juga sambil latihan ya, sambil latihan presentasi. Ini kan semester 1 baru 3 kali pertemuan kan langsung presentasi nggak apa-apa. Latihan yang pertama Anda lakukan adalah salam dulu ya, salam perkenalan nama saya ini gitu. Kemudian Anda sampaikan kalau ada PPT-nya atau PDF-nya itu akan bagus sekali jika ditampilkan. Gimana cara menampilkannya? Pakai share screen di Google Meet atau Zoom. Itu ada share screen sambil latihan karena
teman-teman harus sudah terbiasa menggunakan teknologi ya, baik Google Meet maupun Zoom begitu. Baik, silakan Mbak Hukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Hukma Anissa Syahrani Rahman dari kelas D. Saya ingin mempresentasikan tentang bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah konsep. Kedudukan bahasa Indonesia adalah status rekatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dikaitkan dengan bahasa yang bersangkutan. Bahasa bersifat manusiawi, beragam, dinamis, produktif, arbiter, bunyi, lambang, dan sistem. Bahasa memiliki dua fungsi, yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus bahasa antara lain untuk pergaulan, bahasa untuk berinteraksi seni, bahasa untuk mengekspresikan seni. Di bidang pengetahuan, bahasa untuk mengeksploitasi pengetahuan sejarah. Untuk pengetahuan, untuk bidang sejarah, bahasa untuk mempelajari naskah-naskah kuno. Sedangkan fungsi umum bahasa antara lain alat interogasi dan adaptasi sosial, alat komunikasi, alat kontrol sosial yang menyatakan ekspresi diri. 2. Batasan-batasan dalam bahasa Indonesia adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. 3. Ruang lingkup. Pada keadaannya, bahasa Indonesia menumbuhkan banyak varian, yaitu varian menurut pemakai yang disebut sebagai dialek, dan varian menurut pemakai yang disebut dengan ragam bahasa. Dalam BSN 2006-120, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencangkup komponen-komponen berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Mendengarkan, berbicara, membaca, menulis aspek-aspek yang tercantum dalam pembelajaran bahasa. 4. Jenis perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum masa kolonial. Bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan komunikasi sejak abad ke-7, yaitu masa awal kebangkitan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, Sriwijaya menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan tempat orang belajar filsafat dan pusat keagamaan. Bukti-bukti yang tertulis mengenai pemakaian bahasa Melayu dapat ditemukan dalam tulisan prasasti. Masuknya agama Islam ke Kepulauan Nusantara membuat kedudukan bahasa Melayu sangat penting. Para pembawa ajaran Islam memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia pada masa kolonial. Dalam mendirikan lembaga pendidikan, Belanda mengalami kegagalan sehingga menyebabkan dikeluarkannya SK nomor 104 atau 1631 yang antara lain berisi pengajaran di sekolah-sekolah diberikan dalam bahasa Melayu. Selain itu juga tersusunnya ejaan Van Obusen tahun 1901 yang merupakan ejaan resmi bahasa Melayu. C.
Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pergerakan. Setelah Sumpah Pemuda, perkembangan bahasa Indonesia tidak berjalan mulus. Belanda sebagai penjajah melihat pengakuan pada bahasa Indonesia sebagai kerikil tajam. Oleh karena itu, Belanda membuat pengaruh politik bahasa yang menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Banyak pemuda pelajar berlomba-lomba mempelajari bahasa Belanda. Sebaliknya, pada masa pendudukan Dainippon, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat karena tentara penduduk Jepang sangat membenci yang berbau Belanda. C. Perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus, ditetapkannya UUD 1945. Dalam pasal 36 bab 15 UUD 45 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 47 diresmikan penggunaan ejaan Republik, ejaan Soewandi, sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Terima kasih. Thank you. Ada pertanyaan teman-teman, silakan ditanggapi kalau ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan si Hukma tadi. Silakan jika mau bertanya ke Mbak Hukma. Oke, kalau tidak ada, saya yang tanya. Wah, ini biasanya kenapa mahasiswa tidak bertanya, ya? Kenapa mahasiswa tidak bertanya? Ada dua kemungkinan, teman-teman. Karena sudah paham, dan karena nggak paham mau tanya apa, gitu loh. Maaf, Pak, suara seperti robot. Suara saya seperti robot. Iya, betul. Tidak. Itu kok Jaringannya ada- ngelag, Pak. Oh, jaringannya. Tapi suara saya nggak kayak robot, kan? Enggak, Pak. Oh, ya udah. Nah, ini Itu- macet-macet, Pak. Kalau macet coba lewat tol, Mbak, supaya lancar, ya. Aduh, ayah-ayah wae, ini semester 1 ya. Oke, jadi saya ceritakan lagi. Jadi ada dua kenapa mahasiswa nggak tanya. Satu, karena sudah paham. Dua, karena nggak paham sama sekali. Mau tanya apa gitu, bingung. Ya, ada dua versi. Nah, saya nggak tahu, tapi husnudon saya, Anda sudah paham semua. Makanya sekarang saya mau menguji pemahaman Anda ke Mbak Hukma. Oke, Anda tadi kan Anda menyatakan bahwa bahasa itu adalah sebuah sistem, ada simbol, ada bunyi, ada dan seterusnya. Menurut Anda, Mbak, bahasa itu diperoleh dari mana sih? Bahasa itu kira-kira diperoleh dari mana? Silakan. Halo, Mbak Hukma? Iya, Mic-nya. Pak, sebentar. Iya. Ya, dijawab sebisanya, nggak usah googling. Sebisanya salah nggak apa-apa, masih belajar kan? Justru belajar itu harus salah, gitu. Bentar, Pak, lupa pertanyaannya apa? Aduh. Oke, tadi kan Anda sudah menyampaikan tentang bahasa itu, tentang sistem, simbol, terus kemudian sejarahnya bahasa, mulai dari ejaan Suwandi, bukan Sowewandi ya, tapi Suwandi, dan seterusnya, Van Ophuijsen, dan seterusnya. Nah, menurut Anda, Mbak Hukma, bahasa itu diperoleh dari mana sih? Itu mudah loh, pertanyaan mudah itu, tapi jawabannya sulit.
Bahasa Indonesia tuh dari mana? Bahasa itu asalnya dari mana sih? Dari Ibu bahasa Indonesia dari mana, Bu? Loh, enggak Bu? bahasa, bukan bahasa Indonesia. Bahasa itu berawal dari mana sih? Bukan bahasa, malah tanya ibunya mana toh. Nggak ada Ibu. Ada cuma. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Pas? Pas Nggak ya? tahu, Pak. Nah, Iya, iya, pas. pas. Thank you. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang mencoba menjawab, silakan. Sampaikan. Izin menjawab, Pak. Mana ini? Siapa ini? Pertanyaan apa tadi, Pak? Siapa Fauzi, tadi? Oh, Fauzi, Pak. silakan. Mas Fauzi, kameranya dinyalakan Mas Fauzi supaya saya bisa lihat Anda. Sinyalnya nge-lag, Pak, kalau dinyalain, Pak. Oh, gitu Keluar. ya. Oh, tapi itu suara saya nggak kayak robot kan? Enggak, Pak. Tadi kayak robot tapi, Pak. Ya. Nggak apa-apa. Silakan Mas Fauzi. Bahasa diperoleh dari individu. Bahasa diperoleh dari individu ke individu lain, Pak. Melalui tutur kata, gerak, isyarat, dan simbol. Betul sekali. Thank you Mas Fauzi. Terima Ya, Pak. kasih jawabannya luar biasa. Mas Fauzi aslinya dari mana? Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan, kelas D ya? Iya, Pak. Oke. Sudah kenal sama Mbak Hukma? Kenal, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi itu Mbak Hukma, coba diulangi sekali lagi Mbak Hukma, tadi apa yang dikatakan Mas Fauzi? Dari individu. Aduh, lupa. Waduh, lupa. Harusnya yang suka lupa itu laki-laki, perempuan itu jarang lupa, ya kan? Bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Asik, ya. Oke, apa Mbak Hukma? Iya, Pak. Tadi apa tadi katanya Mas Fauzi? Dari individu, kata, individu ke individu melalui tutur kata, simbol, dan seterusnya. Itu ya Mbak Hukma ya. Dan teman-teman yang Iya, lain. Pak. Thank you Mas Fauzi. Sudah dibantu Mbak Hukmanya. Aduh, mimpi apa semalam ditanyain kayak gini sama Pak Farul. Oke, nggak apa-apa Mbak Hukma. Artinya apa? Kuliah itu belajar ya, belajar itu ya kadangkala salah, nggak apa-apa. Tapi jangan terus ditanya nggak tahu, nah itu kurang intelek ya. Jadi kalau menjadi mahasiswa, ketika ditanya dosen dijawab saja sebisanya. Kalaupun itu salah, nanti kan pasti akan diklarifikasi. Karena kuliah itu tidak menciptakan silent condition ya, atau kondisi diam. Jadi kalau ditanya diam nggak tahu ya itu kan silent condition. Jadi jawablah sesuai dengan pemahaman Anda, walaupun kadang pemahamannya tidak sesuai gitu. Jadi kuliah itu tujuannya untuk menyamakan persepsi teman-teman ya. Persepsi Anda dengan persepsi saya kita samakan. Oke, thank you Mbak Hukma. Kemudian kita masuk ke kelas E sekarang. Oke, kelas E. Kita coba kelas E. Kelas E deg-degan semuanya. Jangan saya ya Allah, jangan saya ya Allah, jangan saya ya Allah gitu apa doanya. Nanti kalau ditunjuk astagfirullah gitu. Oke, saya mau Ferry Firmansyah. Apakah hadir di sini Ferry Firmansyah? Mas Ferry? Coba kita cek di sini pesertanya. Ferry Firmansyah. Ferry. Ada kok orangnya, Mas Ferry. Do you hear me? Kamu dengar saya, Mas Ferry? Ada? Oke, kalau tidak ada kita kick saja ya. Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada, minimal ada satu perwakilan dari kelas E lah. Kelas
Kelas D tadi sudah. Sekar sekarang. Sekar Nur Adilah. Ada Mbak Sekar? Halo Mbak Sekar. Ada kok tadi kok saya lihat kok Sekar. Sekar. Oh Mbak Sekar nggak hadir. Coba lagi. Masuk nggak ada toh. Kelas E. Tasya, mana Tasya? Tasya anak gembala ada? Ada, Pak. Mana? Tasya, aku adalah anak gembala ini. Jadi ingat itu, Mbak Tasya itu. Sekarang nggak punya anak loh itu, Tasya itu. Dulu zaman dia nyanyi itu, saya SMA atau SMP ya, saya lupa. Sekarang udah punya anak. Artinya saya udah tua ini. Mana ini Mbak Tasya? Sini, Pak. Masih ada ini? Oh ini Tasya Nabila. Oke Mbak Tasya Nabila. Silakan disampaikan apa yang Anda tulis Mbak Tasya. Sebentar, Pak. Share screen bisa? Nggak tahu caranya, Pak. Tak ajari caranya ya. File kamu dibuka Iya, Pak. dulu. Filenya yang PDF itu kamu buka dulu. Sudah? File tugasmu kamu buka dulu. Latihan share screen. Sudah? Sudah dibuka PDF-nya? Belum, Pak. Bentar. Oke, kita tunggu, Mbak. Sampai jam 12 malam pun siap, sayang. Harus bisa share screen ya, teman-teman. Sudah, Sudah Pak. Ini, dibuka? Pak. Udah bisa. Oke, Udah dibuka. PDF-nya sudah dibuka, kemudian Anda klik Google Meet-nya. Google Meet-nya dibuka lagi di Google Chrome itu atau sudah Google Meet-nya sudah terbuka. Kamu klik Sudah. share screen. Kamu klik share screen tapi yang paling atas sendiri. Itu loh ada tulisannya bagikan sekarang atau present now. Sebelahnya tangan kanan, sebelahnya ada tangan begini. Ada tangan begini tahu sebelahnya, sebelah kanannya. Yang ada gambar anak panah ke atas itu loh. Yang atas sendiri diklik. Terus ini ya, pilih seluruh layar Anda. Itu kan betul seluruh layar Anda, oke, diklik. Setelah diklik itu gambar Google Meet yang banyak orang itu kamu klik kemudian share. Oke. Sudah, Mbak? Kamu klik itu yang ada gambar Google Meet yang orang banyak itu, diklik dulu baru di-share. Sudah? Iya. Udah kepencet tapi kok nggak ada gambarnya. Ada. Diklik share bisa nggak? Nah ini Tasya Nabila udah presentasi ini tulisannya. Tapi kok, nah ini udah masuk Mbak, udah kelihatan. Bentar. Loading. Nge-lag, Pak. Nge-lag ya. Anda pakai tethering ya ini ya? Iya. Jadinya nge-lag. Iya, nge-lag. Oke, sambil nunggu prosesnya silakan Anda sampaikan apa yang Anda sudah resume. Silakan.
Ini resum tentang konsep perkembangan bahasa Indonesia, batasan, ruang lingkup, sama jenis perkembangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya udah resum tugas bahasa Indonesia ya. Ada konsep perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa resmi dan bahasa Persatuan Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan bersamaan dengan berlakunya konstitusi. Dari segi linguistik, bahasa Indonesia adalah varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sunda Sulawesi yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubung di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern. Bahasa Melayu ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi, kolonial, dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertujuan untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Terus ada batasan perkembangan bahasa Indonesia. Mahasiswa itu perlu ditingkatkan kesadarannya bahwa bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Ruang lingkup perkembangan bahasa Indonesia itu mencakup komponen-komponen kemampuan berbahasa Indonesia yang meliputi aspek berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Sedangkan jenis perkembangan bahasa Indonesia itu mengalami 3 fase perkembangan selama 81 tahun, yaitu fase bahasa Indonesia sebagai persatuan yang ditandai adanya Ejaan Van Ophuijsen dan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditandai adanya UUD 1945 pasal 36. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan. Praseminar Politik Bahasa Nasional 1974, Seminar Politik Bahasa Nasional 1975, Seminar Politik Bahasa 1999, dan fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang ditandai adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia. UU nomor 24 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan pusat pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Sudah, Pak. Oke. Thank you, Mbak Tasya. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Tasya? Silakan. Silakan sharing, ditanggapi. Nggak ada lagi, nggak ada yang mau menanggapi.
Oke, saya berarti ya yang menanggapi. Oke, saya mau menguji. Oke, silakan Mbak Dinda. Mbak Dinda raise hand. Silakan Mbak Dinda. Mana Dinda? Untuk ruang lingkupnya apa hanya itu saja atau mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Oke, ruang lingkup bahasa Indonesia Mbak Tasya, tolong diperdalam lagi. Kan kalau yang saya rangkum itu ada 4 ruang lingkup ya. Aspek berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Ya, cuma itu aja sih yang bisa ini dirangkum. Oke, terus hubungannya apa Mbak itu membaca, menulis, berbicara, menyimak itu hubungannya gimana itu? Hubungan sama perkembangan bahasa Indonesia. Yoi. Gimana ya, penyampaian bahasa Indonesia itu kan itu bisa lewat berbicara, menulis gitu. Udah itu aja. Oke. Gimana Mbak Dinda, paham atau bingung? Iya, Pak. Paham atau bingung? Sebenarnya saya tuh masih bingung tentang ruang lingkup ya. Tapi kalau menurut penilaian saya sendiri, ruang lingkup tuh kayak mungkin lebih ke ini ya Pak, ke fungsi bahasa gitu. Terus bahasa itu tercantum dalam kayak bahasa itu tercantum dalam sosialitas atau mungkin integritas atau mungkin ekonomi dan lain-lain gitu loh Pak. Mungkin bisa ditambahkan lagi kalau kurang, maaf. Ya, thank you Mbak Dinda, betul sekali. Jadi yang namanya ruang lingkup itu bagaimana bahasa itu dari sisi fungsionalnya ya. Di situ ada fungsi sosial, alat komunikasi ya, fungsi perdagangan. Makanya tadi Mbak Tasya menyebutkan bahwa bahasa Indonesia ketika datang atau dibawa oleh para pedagang-pedagang itu, bahasa Melayu berubah menjadi lingua franca, ya kan? Atau bahasa percakapan sehari-hari istilahnya lingua franca. Nah, itu bagian dari ruang lingkup. Ketika kita berbicara ruang lingkup bahasa dari sisi sosial, begitu ya. Bahasa sebagai alat komunikasi. Kemudian dari sisi budaya ya, bahasa sebagai dialektika atau sebagai penciri khusus. Ya, penciri khusus. Jadi kalau orang Batak ya bahasa Indonesianya seperti itu, orang Timor ya bahasanya seperti itu kan, pakai beta gitu. Kemudian kalau orang Jawa ya bahasa Indonesianya agak medok gitu ya. Kemudian bahasa Sunda ya seperti itu gitu. Jadi fungsi budaya itu sebagai dialektikanya atau sebagai fungsi ciri khas, penciri khusus. Kemudian selanjutnya ada fungsi estetika teman-teman ya. Fungsi estetika, bahasa sebagai fungsi estetika adalah untuk memberikan keindahan, misalnya dalam karya sastra, ya. Jadi misalnya orang yang sedang kasmaran itu kan kadang-kadang tiba-tiba bisa bersastra menggunakan bahasa yang indah. Jadi misalnya Mbak Dinda wajahmu seperti rembulan, itu kan indah ketika malam, ya. Kalau siang ya seperti matahari menyinari, tetapi secara harafiah kalau Anda lihat bulan itu yang berenjol-berenjol gitu ya, berarti kan apa ya, tidak rata, berarti wajahmu tidak rata dong gitu. Itu secara makna literer atau makna literal, karena fungsi bahasa bukan untuk to inform ya kan, bukan untuk menginformasikan, tapi lebih ke fungsi estetika itu tadi. Engkau bagikan bunga dan aku bagikan kumbang. Itu kan fungsi estetika sebetulnya. Aku nggak bisa hidup tanpamu ya, itu kan fungsi estetika. Nah, tapi kalau aku nggak bisa hidup tanpamu, Anda bernafas pakai apa kan gitu kan. Itu makna to inform. Jadi ada to inform, to persuade, ada to estetik atau to entertain istilahnya ya. Untuk estetik itu untuk menghibur, ada to persuade. Bahasa berfungsi untuk mempengaruhi.
Ya, bukan to communicate. Kalau fungsi sosial kan untuk to komunikasi ya, to communicate, untuk mengkomunikasikan. Tapi kalau to persuade, bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, untuk mempengaruhi orang lain. Jadi misalnya wajah saya berjerawat, setelah saya pergi ke Tongfang, nah, masih ingat ya klinik Tongfang waktu itu, klinik Tongfang masih ingat nggak? Mungkin Anda masih SMP itu, klinik yang katanya bisa menyembuhkan segala macam. Atau wajah saya berjerawat setelah saya menggunakan skin ini, wajah saya jadi mulus seperti ini. Itu sebetulnya bukan terus saya menyuruh Anda memakai skincare seperti saya, tetapi menginformasikan atau semacam testimoni ya. Testimoni kalau Anda beli di Shopee itu kan ada testimoninya banyak. Semakin banyak testimoninya, Anda kan makin terpengaruh untuk membeli barang itu. Wah, testimoninya bagus nih, itu namanya to persuade. Ya, ada to communicate untuk komunikasi, kemudian itu penciri khusus ya, dialektikanya itu, kemudian ada to entertain atau menghibur, seperti stand up komedi itu, tahu ya stand up komedian. Stand up komedian itu fungsi bahasa dia kan hanya ngelawak seorang diri dan dia hanya memainkan bahasa saja. Hanya memainkan bahasa saja sebetulnya. Pelawak-pelawak itu kan hanya memainkan bahasa. Mulai dari bahasa verbal yaitu kata-kata, bisa gerakan, simbol-simbol tertentu, bunyi-bunyi tertentu. Itu to entertain, teman-teman. Termasuk di dalamnya adalah untuk memberikan keindahan. Jadi itu beberapa ruang lingkup bahasa dari sudut pandang konseptual. Gitu ya Mbak Dinda, bisa dipahami nggih? Bisa, Pak, bisa. Oke, thank you. Ada lagi yang mau menanggapi, Mbak Tasya? Oke, thank you Mbak Tasya. Kita ganti kelas DEF, F sekarang ya. Oke, kelas F. Kalau bisa share screen ya teman-teman ya. Kalau bisa share screen. Oke, kelas F. Kelas F. Mbak LT, LT Mediska. Namanya bagus banget ini, LT Mediska ada, Mbak LT? Harusnya ada ini, Mbak Eli. Tadi saya lihat ada kok. Mbak LT? Keluar, Pak. Udah keluar? Iya. Barusan keluar tadi. Mbak Anisha Kusuma Hidayati. Anisha Kusuma Hidayati ada? Konspirasi. Halo, Mbak Anisha? Maaf, Pak. Tadi kepencet keluar, Pak. Oke, Mbak LT, silakan Mbak LT, presentasikan hasil Anda. Mana ini? Mbak LT mana toh? Ada Pak sini. Oke, silakan dinyalakan dulu Mbak kameranya. Kalau pakai laptop lag, Pak. Gimana? Kalau pakai laptop lag. Enggak, coba aja. Iya tadi, Pak. Lah ini pakai apa ini? Pakai HP. Oke, ya udah pakai HP sampaikan. Kameranya dinyalakan dulu, Mbak. Etikanya ketika kita presentasi itu menyalakan kamera ya. Etikanya begitu. Ketika bertanya atau apa itu nyalakan kamera. Ya, gitu. Supaya nanti Bapak Ibu dosen yang lain bisa tanya. Silakan Mbak LT sampaikan apa yang Anda tulis. Bentar, Pak. Mati itu nih. Konsep bahasa. Bahasa merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia untuk saling berinteraksi.
saling mengenal, dan saling memahami. Dengan bahasa manusia dapat mengungkapkan fakta tentang diri sendiri dan alam semesta. Selain itu, Allah Ta'ala telah menjadikan pula bahasa sebagai media yang dapat menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Batasan atau pengertian bahasa adalah sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide baik secara lisan maupun tulisan. Ruang lingkup. Secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan atas linguistik murni dan linguistik terapan. Bidang linguistik murni mencakup fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan bidang linguistik terapan mencakup pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, dan lain-lain. Jenis perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu atau Melaka atau Riau. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Alasannya adalah bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Alasan yang kedua ialah bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya dalam bahasa Jawa atau Sunda terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapapun kita berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu tidak ada penggunaan kata seperti itu. Alasan ketiga ialah kebutuhan politik, karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa itu. Dalam hal ini, memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu di berbagai daerah di Nusantara didukung oleh penemuan prasasti berbahasa Melayu, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, prasasti Talangtua di Palembang pada tahun 684 Masehi, prasasti Kota Kapur di Palembang pada tahun 686 Masehi, prasasti Karangbrahi di Jambi 688 Masehi, juga prasasti Pagaruyung pada tahun 1356 Masehi. Semua bukti itu tertulis pada batu nisan di Mingge 7 Aceh 1380 Masehi. Kedua, perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar seperti yang tertulis dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Pada tahun 1982 itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara, tepat setelah proklamasi kemerdekaan. Bahasa semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan Van Ophusian pada tahun 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI
yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah untuk mengetahui ejaan dan penulisan kata yang berlaku sekarang ini. Sekian, Pak. Cepat sekali ya. Karena Anda membaca ya. Jadi, Mbak LT ini dan teman-teman yang lain, presentasi itu tidak membaca ya. Presentasi itu menjelaskan. Jadi kalau presentasi membaca ya ngapain? Saya juga bisa membaca, teman-teman juga bisa membaca. Jadi presentasi itu menjelaskan. Seperti Mas Sopo mau lali aku jenenge. Mas Hafid atau Mas siapa tadi? Teman-teman, saya ini baca miliknya Mbak LT copy paste ya ini ya dari Blogspot ya. Kalau kata Mbak Dinda itu ini bacanya sampai ngos-ngosan, dia yang baca, saya yang dengarnya ngos-ngosan. Iya, karena cepat, karena ya itu fungsinya presentasi itu memahamkan teman yang lain atau memahamkan audiens, bukan untuk dirinya sendiri. Oke, untuk pembelajaran lain kali kalau memang pas presentasi ya Anda menjelaskan ya, bukan membaca makalah atau membaca resume. Kemudian dari beberapa ada yang bagus tugasnya, nanti akan saya suruh untuk mempresentasikan tugasnya Mas ya opo gimana lali aku. Mas Al-Hazwardi ada? Mas Al-Hazwardi? Mas Al? Nah, tadi. Halo Mas Al? Halo Pak. Mana? Ya. Oke, silakan presentasikan hasil Anda Mas Al. Pak, mohon maaf Pak, lagi di jalan saya Pak. Waduh, lagi di jalan. Ya menepi Mas, ini tabrak motor nanti Mas. Menepi Mas, ke pinggir jalan Mas. Jangan di tengah jalan ya. Tabrak motor nanti kamu. Oke, ya menepi. Oke, ya. Ya. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Baru di jalan kok ya. Maksud saya minggir aja gitu loh. Oke, saya akan coba share screen. Miliknya Mas Al-Hazwardi atau siapa tadi namanya, kok angel men. Sebentar. Sambil teman-teman boleh latihan share screen karena presentasi harus share screen. Nanti kalau nggak share screen nggak bisa presentasi nanti. Ini mana tadi? Ini ya, tentang konsep. Dan ini diambil dari sebuah jurnal. Mas Al ini ngambilnya dari sebuah jurnal, artikel jurnalnya ini. Tuh, tadi mana? Nah, artikel jurnalnya ini, artikel jurnalnya. Judulnya Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dari Putu Wijaya ya. Kita coba lihat hasilnya. Kelihatan teman-teman? Kelihatannya? Oke, good. Keberhasilan bangsa Indonesia mengangkat bahasa Melayu merupakan prestasi yang luar biasa, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Ini contoh tugas yang sesuai. Artinya Anda betul-betul ngambil dari sini, ya toh, bukan hanya sekedar copy paste. Artikel utamanya adalah ini. Kemudian Anda baca, Anda resume, kemudian dijadikan sebuah makalah seperti ini. Jenis perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu kontak bahasa dan kontak budaya. Nah ini ada kontak bahasa dan kontak budaya. Mas Al, bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Mas Al. Oh, nggak salah. Ya Pak, hadir Pak, hadir. Iya. Mas Al, kira-kira kalau saya tanya
Ini kan Anda menuliskan dalam Pak, I love you. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Saya lagi di jalan. Makanya Mas minggir dulu gitu. Jangan di tengah jalan ketabrak mobil nanti kamu. Ya. Aduh. Keruwet. Oke. Ya. Aduh, ayah wae nih. Ayo wae, ayo. Oke, aneh-aneh, wae seneng aneh. Oke, teman-teman. Tadi mana tadi? Oh, jadi lupa saya hilang toh. Bisa tolong ambil. Bentar. Tadi mana? Tadi malah hilang lagi. Tugas bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, udah kelihatan ya? Ya udah Pak. Ya. Kelihatan Pak. Jenis perkembangan bahasa Indonesia, Pak. Ketertinggalan bahasa Indonesia dari bangsa-bangsa asing menuntut dikembangkannya bahasa Indonesia sebagai ragam ilmu, ya. Oleh karena itu, kontak bahasa dan kontak budaya ini menarik ya. Hubungannya bahasa dengan budaya harus ditingkatkan untuk mencegah kata atau istilah asing yang sering tak terhindarkan. Pada masa sekarang, tidak dapat dielakkan bahwa pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bila tidak diwaspadai, bahasa Indonesia dan bahasa daerah akan tersisihkan. Hal ini dapat menyebabkan identitas budaya hilang dan eksistensi bangsa Indonesia dipertanyakan. Kematian sebuah bahasa merupakan suatu kerugian karena matinya sebuah bahasa sama dengan pemiskinan akan sumber pengetahuan dan alat komunikasi intrakultural dan interkultural. Wah, ini bahasa jurnal sekali menurut Wijana dan Rohmadi. Idewa Putu Wijana itu adalah dulu pernah jadi dosen saya, Pak Rohmadi juga pernah jadi dosen saya. Beliau adalah seorang profesor hebat ya. Makanya tulisannya bagus. Oke teman-teman, saya akan mengulas sedikit karena Mas Al nggak bisa ya, karena di jalan. Jadi saya akan mengulas sedikit terkait tentang kontak bahasa dengan kontak budaya. Nah, di dalam artikel yang dibaca Mas Al itu, sebetulnya artikelnya bagus banget. Jadi di sana Anda akan, kalau membaca itu, Anda akan tahu bahwa betapa pentingnya sebuah bahasa dan budaya itu. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana jika ada bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya? Sebetulnya begini teman-teman, kontak bahasa dengan kontak budaya ketika itu dimasukkan ke dalam, ketika dimasuki oleh sebuah bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, sebetulnya tidak masalah, karena bahasa itu kan salah satu sifat kebahasaan adalah dinamis. Dan ketika dinamis itu, bahasa kan selalu berkembang. Ya kan? Bahasa selalu berkembang. Nah, ketika bahasa itu berkembang, sebetulnya bahasa Indonesia tetap ada pakemnya sendiri. Pakem itu apa ya? Pakem itu ada kaidahnya sendiri. Makanya dibuat sebuah kaidah namanya PUEBI, teman-teman ya. PUEBI. Maka bagaimana Pak dengan masuknya bahasa asing selama dalam penggunaan bahasa resmi bahasa Indonesia, misalnya Anda pidato, presentasi, kemudian menulis karya ilmiah, tidak mencampur adukkan bahasa asing, nah itu sebetulnya nggak masalah. Loh Pak, saya lihat itu ada orang berpidato menggunakan bahasa asing. Selama menggunakan bahasa asing kemudian diikuti dengan bahasa Indonesia, itu nggak masalah. Justru malah itu memperkaya. Ya. Nah, yang repot adalah, ini masalahnya. Yang repot adalah ketika budaya asing itu terkontaminasi dengan bahasa kita. Itu yang itu masalahnya. Jadi misalnya, contoh ya, dulu di beberapa tahun yang lalu ada istilah so what gitu loh, gitu. Kata so what gitu loh, itu yang merusak.
So what itu kan terus ngapain gitu loh. Lah kata gitu loh itu kan bahasa Indonesia. Dan itu menjadi kontak budaya yang luar biasa. Termasuk Anda menggunakan kata guys. Oke guys, kita ketemu lagi guys di vlog saya guys. Itu ada budaya asing, ya, budaya asing yang efeknya adalah merusak bahasa kita. Ya, kemudian apa lagi ya? Istilah-istilah yang lain ya, misalnya penggunaan kata bahasa. Misalnya Anda menggunakan kalau Anda menurut Anda ini loh yang bikin rusak ini. Ini bacanya apa ini? Ini bacanya apa, Mbak? Yang betul Wi-Fi. Wi-Fi. Ya, betul. Bukan Wi-Fi ya, salah. Itu yang merusak itu seperti itu Wi-Fi. Tapi kalau Anda baca Wi-Fi malah benar. Gitu loh. Ini contoh bagaimana kontak budaya dengan kontak bahasa jadi satu yang membuat itu jadi rusak. Kalau Anda ingin bahasa Inggris sekalian full bahasa Inggris, Wi-Fi. Bukan Wi-Fi. Tapi kalau Anda ingin bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia saja, Wi-Fi gitu. Itu malah benar. Jadi kalau Anda misalnya di kafe gitu, Mas minta password Wi-Fi-nya dong, itu benar. Daripada Mas minta password Wi-Fi-nya dong, itu malah salah. Ya, malah salah itu. Wi-Fi itu malah salah. Yang betul Wi-Fi atau Wi-Fi itu malah benar. Nah, ini adalah kontak-kontak bahasa dengan kontak budaya yang kita harus cegah ya. Jangan sampai sok pinter. Contoh, ini yang betul gimana? Bahasa ini kan dari bahasa Inggris ya. Nah, ini dari bahasa Inggris ini. Gimana bacanya, teman-teman? Target ya. Kalau Anda gunakan target malah salah. Nggak ada bahasa Inggris pun ini itu adalah target. Bukan target. Ya, jadi kalau Anda menggunakan kita harus punya target. Wah, target itu malah salah. Kenapa salah? Ya karena memang tidak ada di bahasa Indonesia dan tidak ada di bahasa Inggris. Itulah budaya. Sok-sokan pakai bahasa Inggris, kalau G menjadi J, target menjadi target, itu malah jadi salah. Ya, itu malah jadi salah dan itu malah merusak citra bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Itu yang kita harus hindari, teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, bisa dipahami nggak teman-teman? Oke, ya enggak apa-apa. Shock terapi di tugas mungkin Bapak Ibu dosen lain sudah memberikan tugas dan saya memberikan tugas langsung via e-learning. Ternyata banyak kasus ya, banyak yang salah upload lah, nggak bisa ngedit lah dan seterusnya. Dan jangan lupa presensi ya teman-teman. Jadi kesimpulannya perkuliahan hari ini adalah bahwa bahasa itu yang pertama kesimpulannya adalah bahasa itu selalu berkembang teman-teman ya. Yang pertama bahasa itu selalu berkembang. Berkembang bagaimana? Berkembang mulai dari sistem strukturnya, bentuknya itu selalu berkembang. Itu. Yang kedua kesimpulannya bahwa bahasa itu tidak hanya memiliki fungsi komunikasi, tetapi juga ada fungsi sosial, ada fungsi budaya, ada fungsi informasi, ada fungsi estetika, ada fungsi mempengaruhi atau to persuade tadi ya, to persuade dari kata persuasi, to persuade itu mempengaruhi. Jadi bahasa itu secara fungsional tidak hanya sekadar untuk alat komunikasi, tapi alat macam-macam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa perkembangan bahasa itu dapat dipengaruhi oleh masuknya bahasa asing. Ya, bahasa asing itu tidak harus dari bahasa Inggris, bisa bahasa Korea, ya kan? Bahasa Korea luar biasa itu di Indonesia sekarang demam Korea luar biasa, apalagi yang
tergila-gila dengan BTS, Pak, ARMY atau member-membernya, wah sampai hafal. Termasuk anak saya yang kecil yang kelas 2 SD itu, anak saya kan cewek ya, kelas 2 SD itu kalau lihat BTS itu senang banget. Jadi kalau beli buku ya yang ada BTS-nya, ya nggak apa-apa, bagi saya nggak apa-apa. Termasuk nonton film-film Korea yang Squid Game itu, kita nonton ya Squid Game ya, bahasa wibu, termasuk Araso itu apa namanya, bahasa Korea itu setelah saya pahami itu selain dia menggunakan kosakatanya sendiri, ada penekanan lain yaitu penggunaan intonasi, teman-teman. Intonasinya orang Korea itu sangat khas sekali. Araso gitu kan, opa gitu. Ya jadi ada pemantulan intonasi dan itu adalah khas. Ya, itu adalah khas sekali di dunia yang penggunaan bahasanya menggunakan intonasi. Satu adalah Korea, yang kedua adalah China. Ya, bahasa Tiongkok. Bahasa Tiongkok itu wo itu beda-beda. Jadi ada yang datar, ada yang tinggi, ada yang turun. Itu maknanya beda lagi. Maknanya beda-beda semua. Itu bahasa Cina atau bahasa Tiongkok ya. Kemudian bahasa Korea itu intonasinya mendayu-dayu. Intonasinya mendayu-dayu. Dan itu bagian ciri khas ya, bagian penciri khusus. Jadi itu teman-teman ada 3. Jadi yang pertama bahasa itu selalu dinamis atau berkembang. Kemudian bahasa itu bukan hanya sebagai fungsi komunikasi, tapi ada fungsi-fungsi yang lain. Dan yang ketiga bahwa perkembangan bahasa itu memungkinkan dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing. Itu terima kasih kesimpulan malam. Jadi terkait tentang tugas-tugasnya silakan diperbaiki. Kalau tidak bisa diupload, silakan buka lagi ya e-learning Anda. Silakan Anda buka lagi e-learningnya, kemudian disubmit ya. Atau kalau misalnya salah ya diupload ulang, ditimpa, modelnya ditimpa nanti. Ya, ditimpa ulang. Kemudian apalagi ya, untuk presentasi ya, nanti next time akan sering presentasi ya, ketika nanti teman-teman presentasi usahakan membuat materi tayang. Materi tayang bisa berupa PPT, bisa berupa tugas Anda di share screen ya. Latihan lah, Anda kan baru semester 1, seminggu sekali atau apa gitu, menggunakan Google Meet ya, ketemu dengan teman-teman satu kelas. Yuk kita ketemu teman-teman satu kelas, latihan share screen ya, latihan share screen, kemudian latihan menggunakan Zoom, latihan menggunakan Google Meet. Karena saya yakin Bapak Ibu dosen masih banyak yang menggunakan Google Meet maupun Zoom begitu ya. Itu sih pesan saya, dan sekali lagi ini baru tugas awal, nanti akan ada tugas-tugas selanjutnya seiring perkembangan pertemuan perkuliahan, dan insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi. Saya usahakan Zoom-nya supaya tidak trouble, Zoom-nya ya tidak trouble. Nanti kalaupun trouble kita pakai ini Google Meet. Dan sekali lagi ketika web meeting, ini namanya web meeting ya, atau tatap maya ya, tatap maya, usahakan pakai laptop gitu teman-teman, jangan pakai HP, karena kalau pakai laptop itu kan Anda bisa share screen, bisa langsung mencatat dan seterusnya. Itu sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan. Pak, maaf. Siapa ini? Siapa ini? Bunga, Pak. Oke, Bunga, silakan Pak. Bunga. Pak, maaf nggak bisa absen di e-learning. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Ada tanda tanya gitu tulisannya. Bisa share screen kamu? Bisa, Pak. Bentar. Coba share screen mana yang menunjukkan tanda tanya itu. Bentar ya, Pak. Ya, lama nggak? Di jalan kan kamu? Enggak, Pak. Aduh.
Pantang dibaling itu. Udah muncul belum, Pak? Belum. Tambah kakinya sama aku. Udah. Sudah, Pak. Ya udah. Bang Sot. Ini, Pak, muncul tanda tanya seperti ini. Bentar. Itu oke. Kamu kelas apa? Kelas D, Pak. Bentar, saya cek dari tempat saya. Kelas D. Namanya Bunga siapa? Oh iya. Oke. Ini tanggal 6 ya? Iya, Pak. Oh, kamu nggak bisa absen karena sudah melebihi tanggal. Harusnya Anda tanggal 6, Mbak, absensinya. Tidak sekarang. Kemarin lupa, Pak. Maaf. Nah, kalau lupa ya nggak bisa. Jadi, jangan sampai lupa ya, teman-teman ya. Walaupun kuliah saya mulainya hari Kamis ya ini ya. Kalau setiap hari Rabu, tanggal 6, terus kemudian tanggal berapa lagi itu, setiap hari Rabu, bangun tidur langsung presensi. Otomatis, karena ini sistemnya otomatis, Mbak. Gitu. Oke, Pak. Kenapa itu tanda tanya? Karena Anda di luar tanggal 6. Kalau Anda maunya tanggal 6, insya Allah bisa gitu ya. Makanya tadi selalu saya ingatkan presensi setiap jam sesuai dengan jadwal. Kalau saya jadwalnya hari Rabu, ya Anda bangun tidur langsung presensi aja supaya nggak lupa gitu. Ya e-learning otomatis pasti bisa. Coba kamu cek lagi, bisa kan? Bentar, Pak. Sudah saya klik dari tempat saya bahwa Anda hadir gitu loh. Yang tanda tanya yang tanggal 6 pasti sudah ditulis ikut masuk. Tuh. Oke, silakan lagi yang mau tanya, silakan. Sebelum saya tutup. Terkait tentang e-learning juga boleh, terkait tentang apapun silakan. Iya, Pak, sudah, makasih. Pak, maaf. Oke. Afif. Oh, ya Mas Afif. Di e-learning nggak ada tombol buat kirim ulang tugas ya, Pak? Bisa share screen, Mas. Supaya saya bisa supaya saya bisa lihat dari tampilan Anda. Gimana, Pak? Loh, Pak. Oh, nggak ada tombolnya ya, Pak? Loh, udah, Pak. Udah, Pak, maaf. Nah. Ini oke. Nggak ada tombol koreksi. Terus gimana, Pak, kalau salah gitu misalnya? Enggak ada. Itu kamu kirim tanggal jam berapa itu? Jam berapa ntar? Jam 8. Ya. Jam 8 pagi ya? Oke, sebentar. Saya ubah dulu. Saya kan nggak tahu dari tampilan Anda. Sebentar. Ini ada yang salah. Saya tutup ya, Pak, share screen-nya. Boleh.
Oke Mas, coba dilihat di refresh Mas. Coba di refresh dari tampilan Anda. Bisa nggak? Ada keterangan nggak, Mas? Sebentar, Pak. Belum ya, Pak? Belum ada ya, Pak? Harusnya. Bisa saya singkat gitu. Tombolnya itu di mana tuh, Pak? Oh, berarti belum kelihatan. Oke, nanti saya coba setting lagi ya, karena ini udah malam. Nanti coba saya setting lagi. Nanti akan saya komunikasikan di grup. Itu yang kita tutup dulu aja dulu ya. Sudah malam. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.